Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas 2 pintu. Masalahnya itu dingin tapi nggak bisa beku ya. Jadi ada beberapa penyebab masalah kulkas 2 pintu dingin tapi nggak bisa beku. Di antaranya bisa terjadi pengeblokan bunga es, kemudian ada kerusakan di bagian mesin kompresor, ada juga kerusakan di bagian jalur kulkas teman-teman ya. Nah, karena di sini kerusakan kulkas 2 pintu ini, kulkasnya dingin tapi nggak bisa beku dikarenakan ada kebuntuan di bagian filter. Nah, di bagian filter ini ya. Jadi di bagian filter ini mengalami kotor. Nah, penyebab kotor ini bisa disebabkan karena di bagian kondensor yang udah kropos teman-teman ya, sehingga gram-gram dari kondensor ini dia numpuk di bagian filter ini, sehingga kulkas ini hanya dingin saja tapi nggak bisa beku karena ada kebuntuan ataupun penyempitan teman-teman. Dan nanti ini sekaligus saya akan buatkan video tutorialnya bagaimana cara memakum kulkas teman-teman ya, karena kemarin ada juga yang bertanya bagaimana cara vakum kulkas. Oke, sekarang di sini kan proses pemakuman teman-teman ya. Nah, ini proses pemakuman. Ini lagi berjalan. Oke, di sini kita tunggu beberapa menit untuk proses pemakuman ya. Dan perlu kalian ketahui sebelum saya bahas ke pemakuman, di sini untuk pemasangan kondensor untuk kulkas 2 pintu, saya menggunakan kondensor yang ukuran 12 teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang ukuran 10 jika evaporatornya kecil. Bisa kalian gunakan kondensor yang ukuran 10. Karena di sini kulkasnya besar, jadi saya menggunakan kondensor yang 12. Siapa tahu di sini ada yang bertanya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan juga memberikan ilmu ataupun tutorial masalah kebuntuan freon. Jadi banyak nih masalah-masalah kulkas saat pengisian freon, udah di flashing, udah ganti filter, itu masih terjadi kebuntuan. Jadi kebuntuan ini ada 2 kebuntuan teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini. Kalau misalkan kebuntuan itu terletak pada di area kondensor, di sini, itu pasti ampere akan naik, dan semakin naik nanti kompresor akan macet. Kalau misalkan kebuntuan itu terjadi pada di area kondensor. Kalau misalkan kebuntuan itu letaknya di bagian pipa kapiler, di bagian evaporator, di bagian jalur hisap lah ya, ini otomatis ampere akan semakin turun dan kondensor juga dingin. Jadi ada beberapa ada 2 ya ciri-ciri dari masalah kebuntuan ini. Jadi kalian bisa ketahui apakah ampere ini semakin turun atau tidak. Biasanya kalau kebuntu itu pasti kan jarum manifold, kalau misalkan kita masih dipasang, jarum manifold akan turun. Nah, ini biasanya kebuntuan ini letaknya di bagian pipa kapiler dan juga di bagian evaporator ataupun di jalur pipa hisapnya kalau misalkan turun. Tapi kalau misalkan kebuntuan ini terjadi pada area kondensor, otomatis ampere mesin kompresor akan semakin tinggi. Nah, begitu juga kalau misalkan udah tinggi, otomatis mesin kompresor ini akan macet teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua masalah kebuntuan ini. Jadi kalian bisa perhatikan di situ ya. Jadi kalian udah bisa menganalisa kebuntuannya di mana, letaknya di mana. Jadi seperti itu. Oke, sekarang untuk masalah kulkas 2 pintu ini dingin tapi nggak bisa beku. Jadi ini proses pemakuman ya. Ini udah saya ganti untuk kondensor yang ukuran 12 nih teman-teman ya, buat masih pemula juga. Jadi untuk pemasangan, kemarin ada juga yang bertanya di kolom komentar, untuk pemasangan kondensor itu pipanya di sebelah mana ke sebelah mana. Nah, ini bebas ya. Ada juga yang dari sini itu menuju ke mesin kompresor, ada juga seperti itu. Kemudian ada juga yang dari bawah. Kalau misalkan dari bawah itu biasanya saya sering pakai yang dari bawah teman-teman ya.
Karena nanti jika terjadinya mesin kompresor ini rusak ataupun oli sering keluar, ini nggak langsung keluar ke bagian filter. Nah, jadi seperti itu ya. Ini menurut saya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan sebenarnya bebas ya kayak gitu. Oke, untuk pemakuman di sini ada yang bertanya, jangan di-cut ataupun jangan jangan dipotong ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini untuk pemakuman. Jadi pemakuman saya tidak menggunakan alat vakum. Jadi alat vakum ini ya biar nggak ribet juga teman-teman ya. Dan kita bisa mendeteksi kebocoran di bagian jalur pipa hisap kalau misalkan menggunakan cara seperti ini. Oke, untuk pemakuman ini kan proses pemakuman teman-teman ya, dan pastikan di bagian filter ini kita kasih dua, jadi dua cabang seperti ini. Nah, yang satu ini untuk pemakuman, kemudian untuk yang ini untuk pengisian kita sambungkan ke bagian manifold. Nah, kita sambungkan, kemudian setelah itu kalian coba nyalakan. Nah, nyalakan otomatis kan keluar dari bagian pipa filter ini teman-teman ya. Nah, pipa ini. Nah, ini kita bisa mendeteksi untuk cara pemakumannya teman-teman ya. Kalian bisa gunakan metil atau bahan-bahan yang lain, korek seperti korek ataupun segala macam lah itu bisa. Ini saya coba menggunakan metil aja ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nih, saya fullkan aja udah. Sudah cukup. Oke, ini pemakuman berjalan ya. Ini sekitar udah 5 menit kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini udah selesai tadi malam sih, karena kemarin tadi malam udah lembur. Jadi saya buatkan tutorialnya. Oke, di sini untuk pemakuman. Ini kalian bisa siapkan metil ataupun apa aja terserah. Nah, kalau misalkan di sini kan masih ada gelembung-gelembung udara seperti ini ya. Nah, kelihatan nggak? Tuh. Nah, ini kan masih ada udara gelembung-gelembung. Ini kita biarkan aja dulu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udara yang keluar terus-menerus, berarti di sini ada kebocoran di bagian pipa hisap. Nah, pipa hisap ini itu bisa terjadi di bagian jalur sini nih, jalur pipa kapiler, jalur evaporator, dan juga di bagian jalur hisap yang menuju ke kompresor. Nah, di bagian jalur ini kalian bisa cek sambungannya apakah ada yang masih bocor atau tidak. Kemudian di bagian jalur pengisian di sini masih ada kebocoran atau tidak. Nah, kalian bisa cek di situ teman-teman. Kadangkala untuk pengelasan kita masih ada yang bocor ya. Ini ya juga saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi waktu pengelasan masih ada yang bocor sehingga waktu proses pemakuman ini nggak mau berhenti. Jadi udaranya terus keluar terus ya. Nah, ini masih ada. Nah, kalau misalkan udah kita tunggu tapi masih keluar udara seperti ini terus, kalian bisa cek ya. Ini siapa tahu di bagian selang ya kan, di bagian selang-selang ini kalian bisa cek apakah ada kebocoran atau tidak. Jadi seperti itu. Pastikan semua rapat teman-teman ya. Kadang untuk kalau udah lama untuk selang ini kan mengalami kebocoran teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini masih keluar dikit-dikit. Jadi kita biarkan sampai benar-benar udara yang keluar dari pipa filter ini atau pipa kapiler ini benar-benar habis teman-teman ya. Oke, masih ada ini. Kalau misalkan ini ada banyak teman-teman ya. Jadi ada yang nyembur serur terus habis, terus diam, terus kemudian keluar lagi seru itu diam. Biasanya kalau misalkan terjadi seperti itu biasanya masih banyak oli di bagian evaporator ya, jadi kalian bersihkan dulu. Oke, di sini nggak ada masalah. Untuk di bagian kita akan coba, karena di sini udah cukup lama, jadi ini saya coba ganti
ganti selangnya dulu. Oke, di sini saya lepas dulu. Kita akan coba ganti selang yang baru. Oke, saya ambil dulu. Oke, kita gunakan selang yang baru, siapa tahu di bagian selangnya ya. Oke. Jadi di sini ada aman. Oke, ini masih berjalan lagi ya. Ini gimana ini? Udah biarin. Oke, kita tunggu lagi. Karena ini masih baru ya, kita tunggu. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini udah nggak ada. Nih, sebentar. Nah, kalau misalkan udah nggak ada seperti ini, berarti ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita cek di bagian jalur jalur hisap ataupun di bagian jalur pengisian, karena udah nggak ada kebocoran teman-teman. Tapi kalau keluarnya terus menerus, kalian cek di bagian pipa pengisian, di bagian pipa hisap dan semuanya teman-teman ya. Oke, sekarang di sini sekaligus saya akan coba masukkan metil ke bagian filter ini teman-teman ya. Oke, kita masukkan, kemudian kita lanjut matikan. Oke, sudah mati. Kita tunggu sampai terhisap dulu, baru kita tutup. Kita tutup seperti ini. Oke, sekarang kita tutup. Kemudian kita masukkan freon. Jadi untuk cara pengisian freon ini bebas, kalian bisa matikan atau bisa langsung kalian hidupkan teman-teman ya. Di sini kita buka dulu keran freonnya. Oke, setelah dibuka kita buang anginnya dulu. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita isi. Oke. Langsung kita isi. Kita fullkan aja ya. Ini sampai habis baru kita isi lagi. Oke, di sini udah kita isi di 80 PSI, kita tutup. Kemudian kita langsung nyalakan. Perhatikan di sini, ini jarum manifold udah turun. Kita tungguin aja. Di antara 0 teman-teman ya, 0. Kemudian nanti kalau misalkan masih kurang, kita tambahkan lagi sampai 15 PSI. Oke, kita tunggu sampai berapa ini nanti turunnya, karena ini masih turun ya. Saya rasa di 0 ataupun di atasnya 0 ataupun di bawahnya 0 dikit. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, di sini tadi kita tinggal dulu teman-teman ya. Jadi di sini udah saya isi di 15 PSI, dan di sini untuk tekanan udah saya isi ini di 5 PSI teman-teman ya.
Dan ini posisi kulkas sudah dingin. Jadi tadi kita isi sampai berapa tuh? Sampai 10 atau 5 ya. Kemudian kita diamkan. Kemudian setelah itu saya keluar, saya langsung isi 15 PSI dan saya tinggal. Dan ini udah tinggal sisa 5 PSI karena posisi kulkas sudah dingin teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini saya ngebul. Oke, di sini ada blue gas yang saya dinginkan. Kemudian ini tadi mau sore saya isi udah mau beku teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk caranya. Jadi ada beberapa penyebab masalah kulkas itu tidak bisa beku ataupun tidak bisa dingin teman-teman ya. Nah, karena di sini untuk kerusakan kulkas ini itu di saluran kondensor itu buntu di bagian filter, maka dari itu saya ganti dengan kondensor eksternal karena sebelumnya udah saya bersihkan kemudian masih kotor, dan selanjutnya saya mengganti dengan kondensor eksternal teman-teman ya. Ya mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.